Dahulu kala ada seekor induk babi dan ketiga anaknya. Tiga bersaudara memiliki tinggi yang sama, bulat, merah jambu, dengan ekor lucu yang sama. Sepanjang musim panas babi bermain di rerumputan hijau, berjemur di bawah sinar matahari, berjemur di genangan air. Tapi kemudian musim gugur telah tiba. Suatu hari ibuku berkata sudah waktunya mereka memikirkan musim dingin. Dia meminta mereka untuk membangun rumah besar. Sang adik berkata bahwa musim dingin masih jauh. Kakak tengah berkata bahwa dia akan membangun rumahnya sendiri saat dibutuhkan. Dan sang kakak memutuskan untuk membangun rumah itu sendiri. Saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda tidak melakukan apa-apa selain memainkan permainan mereka. Itu menjadi semakin dingin setiap hari. Sang adik memutuskan untuk membangun rumah dari jerami. Saudara tengah mengira akan sangat dingin di rumah jerami di musim dingin. Dia memutuskan untuk membangun rumah dari ranting dan ranting. Menjelang malam perumahan mereka sudah siap. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri dan tidak pernah merasa cukup dengan bangunan mereka. Sekarang mereka bebas dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke kakak laki-laki mereka dan melihat rumah seperti apa yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri. Kakak laki-laki sedang sibuk membangun. Dia mengoleskan batu, menguleni tanah liat, dan perlahan membangun rumah yang andal dan tahan lama. Adik laki-laki menemukan kakak mereka sedang bekerja. Mereka sangat terkejut dengan jenis benteng yang dia bangun. Kakak laki-laki itu dengan tenang terus bekerja. Adik-adik dan adik tengah mulai bercanda dan menertawakan rumahnya. Mereka begitu geli sehingga jeritan mereka bergema jauh di halaman. Kakak laki-laki meminta untuk diam karena serigala bisa mendengar mereka. Adik-adik laki-laki dan menengah semakin terhibur. Mereka memutuskan bahwa kakak laki-laki itu hanya seorang pengecut. Dan kedua saudara pemberani itu pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, mereka bernyanyi dan menari, dan ketika mereka memasuki hutan, mereka membuat begitu banyak suara sehingga mereka membangunkan serigala yang sedang tidur di bawah pohon pinus. Serigala yang tidak puas dan lapar pergi ke tempat di mana jeritan dua babi bodoh itu datang. Saudara-saudara berjalan dengan riang dan berbicara tentang betapa mudahnya mereka menangani serigala. Dan tiba-tiba mereka melihat serigala hidup yang nyata. Dia berdiri di belakang pohon besar. Dia memiliki mata yang sangat jahat dan mulut bergigi besar. Saudara-saudara begitu ketakutan sehingga ekor mereka yang kurus gemetar dengan halus. Serigala bersiap untuk melompat, dia mengatupkan giginya dan mengedipkan mata kanannya. Anak-anak babi itu tiba-tiba tersadar dan, memekik melintasi hutan, bergegas melarikan diri. Mengumpulkan awan debu, mereka bergegas ke rumahnya masing-masing. Adik laki-laki itu berlari ke gubuknya yang beratap jerami dan membanting pintu di depan serigala. Serigala menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik laki-laki, karena takut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian serigala mulai bertiup. Atap ringan segera terbang dari gubuk jerami. Serigala itu menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kedua kalinya, dan rumah jerami itu terbang ke segala arah. Serigala itu senang, mematahkan giginya dan menerkam adik laki-lakinya. Tapi babi itu dengan cekatan mengelak dan lari. Dia lari ke rumah saudara tengah. Saudara-saudara berhasil mengunci diri dan saling memandang dengan cemas. Serigala itu marah dan mulai meniup. Rumah itu agak miring. Serigala itu meniup sedetik, lalu ketiga, lalu keempat kali. Tapi rumah itu masih berdiri. Serigala menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kelima kalinya. Rumah itu berguncang dan hancur berantakan. Hanya satu pintu yang berdiri selama beberapa waktu di tengah reruntuhan. Dengan ngeri, anak-anak babi itu bergegas ke rumah kakak laki-laki mereka. Serigala itu mengejar mereka. Dia yakin kali ini babi tidak akan lari darinya. Anak-anak babi dengan cepat berlari melewati pohon apel besar bahkan tanpa memukulnya. Dan serigala tidak sempat berbalik dan menabrak pohon apel yang menutupinya dengan apel. Satu apel keras menghantamnya di antara kedua matanya. Sebuah benjolan besar melonjak di dahi serigala. Pada saat ini, adik laki-laki dan tengah berhasil lari ke rumah kakak laki-laki mereka dan mengunci pintu. Serigala berlari ke pintu, menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik-adiknya sangat ketakutan dan tidak bisa membalasnya. Dan kakak laki-laki itu tahu bahwa dia dan saudara-saudaranya tidak perlu takut di rumah batu yang kokoh. Kemudian serigala menghirup lebih banyak udara dan meniup secepat yang dia bisa. Tapi tidak peduli seberapa banyak itu meledak, tidak ada satu batu pun yang bergerak.
Dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat cerobong asap besar dan lebar di atap. Dia dengan hati-hati naik ke atap dan mulai turun dari pipa. Babi mendengar suara gemerisik. Kakak laki-laki itu segera menebak apa yang terjadi. Dia segera bergegas ke kuali, tempat air mendidih, dan membuka tutupnya. Serigala itu turun dari pipa dan langsung jatuh ke dalam kuali. Matanya membelalak ke dahinya. Serigala yang tersiram air panas terbang dengan raungan liar, dan bergegas ke hutan. Dan ketiga babi kecil itu menjaganya dan senang karena mereka dengan cerdik telah memberi pelajaran kepada perampok jahat itu. Sejak saat itu, saudara-saudara dan ibu mereka mulai hidup bersama di bawah satu atap. Dahulu kala, di kerajaan Gurun Agrabah, hiduplah seorang pria malang Aladin dengan monyetnya Abu. Untuk bertahan hidup, dia harus mencuri makanan dari pasar. Tetapi meskipun demikian, Aladin baik dan jujur, karena dia membagikan segala sesuatu yang dicuri kepada anak-anak yang kelaparan. Suatu hari, saat berjalan-jalan di kota, Aladin memperhatikan bagaimana seorang pedagang apel mengancam seorang gadis muda. Dia memberikan sebuah apel kepada anak itu tanpa meminta, dan sekarang dia harus membayar. Melihat penjual itu memanggil penjaga, Aladin memutuskan untuk menyelamatkan gadis itu. Dia meraih tangannya dan membantunya bersembunyi. Namun para pengawal masih berhasil menyusul para buronan. Dan ternyata gadis yang diselamatkan Aladin adalah Putri Jasmine. Para penjaga memenjarakan pria itu di penjara bawah tanah. Malam itu juga, penasihat jahat Sultan Jafar berjalan ke selnya. Dia menjanjikan kekayaan yang tak terhitung jika Aladin membantunya memberinya lampu ajaib dari gua keajaiban. Dan Aladin setuju. Jafar membawa pria dengan monyet itu ke gua, tetapi di depan pintu masuk melarangnya untuk menyentuh apapun kecuali lampu. Di dalam gua, Aladin menemukan karpet ajaib dan lampu. Tapi Abu tidak tahan dengan larangan itu dan menyentuh salah satu batu rudi. Gua itu mulai runtuh. Kemudian karpet ajaib menangkap mereka, dan terbang menuju reruntuhan kastil yang hancur. Lama sekali Aladin melihat lampu yang dibawanya dari gua keajaiban. Dia sangat berdebu. Ketika Aladin menyeka lampu dengan tangannya, geni meledak. Dia mengumumkan kepada Aladin bahwa dia telah berada di dalam pelita selama bertahun-tahun, dan untuk keselamatannya dia dapat memenuhi 3 permintaan apapun. Aladin berjanji hanya akan menggunakan 2 permintaan, dan yang ketiga akan membebaskan geni dari lampu selamanya. Melihat bintang-bintang, Aladin teringat pada sang putri. Dia jatuh cinta pada Jasmine, tetapi pencuri biasa tidak bisa membuat sang putri terkesan. Kemudian Aladin menghabiskan keinginan pertamanya untuk menjadi seorang pangeran. Sesampainya di istana Sultan, Aladin yang menyamar sebagai pangeran berusaha merebut hati Jasmine. Tetapi sang putri bersikeras, karena dia telah lama jatuh cinta dengan orang biasa yang menyelamatkannya di pasar. Sementara itu, Jafar memperhatikan pangeran palsu di istana. Penasihat jahat itu menipu orang itu ke dalam menara, dan dengan ancaman mulai muncul di mana lampu ajaib itu berada. Tidak mendapat jawaban, Jafar mendorongnya dari menara tinggi ke laut. Tiba-tiba abu terbang dengan lampu dipermadani, dan Aladin berhasil menggosoknya. Kemudian jin muncul, dan menyelamatkan mereka, dengan demikian menggunakan permintaan kedua. Kembali ke istana, Aladin memberitahu Sultan bahwa Jafar adalah penyihir jahat yang akan mengkhianati kerajaan. Sultan menangkap penasihatnya, tetapi di malam hari sang dukun berhasil keluar dari penjara bawah tanah. Dia berjalan ke tempat tinggal Aladin dan mencuri lampu, menjadi pemilik baru geni. Jafar menghabiskan keinginan pertamanya untuk menjadi sultan. Dan dengan keinginan kedua, dia meminta kekuatan dari penyihir terkuat di dunia. Setelah menerima miliknya, Jafar secara ajaib memindahkan pria dengan monyet itu ke gurun es. Dan dia memutuskan untuk memaksa Putri Jasmine menikahi dirinya sendiri. Saat upacara pernikahan sedang berlangsung, karpet ajaib menemukan di mana Aladin dan Abu berada, dan kemudian mengembalikan mereka ke kastil. Melihat Jafar, Aladin mulai menggodanya, menyebutnya sebagai orang kedua yang berkuasa setelah jin. Kemudian Jafar yang marah menghabiskan keinginan terakhirnya untuk menjadi jin yang maha kuasa. Setelah berubah menjadi jin, tiba-tiba Jafar menjadi budak pelita itu sendiri. Melemah, dia berjanji akan balas dendam pada Aladin. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kutukannya, lampu menariknya masuk. Jin membawa lampu Jafar ke gua keajaiban, dan kerajaan kembali tertib. Aladin memutuskan untuk menepati janjinya, jadi dia menghabiskan keinginan ketiganya untuk membebaskan geni dari lampu selamanya.
Dan Sultan yang melihat bahwa Aladin dan Jasmine sedang jatuh cinta, mengizinkan mereka untuk menikah. Dan mereka hidup bahagia selamanya, dan kerajaan Agrabah hanya makmur selama bertahun-tahun.